Masalah menutup mata ini adalah standar internasional ya, bahwa kasus terorisme adalah kasus terorganisir, di mana antara yang melakukan petugas atau operator yang mengamankan, dia diwajibkan menggunakan penutup wajah, kemudian yang dilakukan penangkapan juga ditutup mata. Dengan maksud apa? Semua yang ditangkap tidak mengetahui identitas daripada petugas atau operator tersebut. Ini merupakan standar internasional terhadap pelaku atau tersangka kasus-kasus terorisme. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Jadi ini ditetapkan tanggal 20, kemudian tentunya ada hal-hal yang harus dibutuhkan terkait dengan administrasi dan operasional ya. Penetapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ternyata ahli hukum yang sebut penangkapan Munarman melanggar HAM itu adalah Kadrun 212. Habis risik, terbitlah Munarman. Begitu kata yang tepat untuk menggambarkan suasana Kadrun saat ini. Pasalnya, sejak akhir 2020 lalu, Rizik sudah mendekam di penjara karena bikin keramaian melanggar protokol kesehatan. Sehingga pemberitaan tentang dia pun otomatis berkurang. Nah, sekarang yang banyak diberitakan media adalah anak buahnya Munarman. Lantas, bagaimana latar belakang si Munarboy ini sampai bisa masuk FPI? Dan apa saja kiprahnya di ormas radikal itu, sehingga ia begitu menarik minat media untuk memberitakannya. Munarman awalnya hanya seorang social justice warrior SJW alias aktivis LSM. Kala itu ia bergabung ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Awalnya tujuan YLBHI ini sangat mulia, yakni untuk memberikan bantuan hukum kepada warga miskin seperti korban penggusuran, korban PHK, dan masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk memperjuangkan hak-haknya. Termasuk juga isu HAM turut menjadi konsentrasi YLBHI ini. Tapi sekarang nampaknya lembaga bantuan hukum tersebut lebih suka ngartis daripada terjun langsung ke masyarakat. Kita lihat saja ketuanya Asfinawati. Jarang banget dia pergi ke pelosok-pelosok desa mendampingi warga yang menjadi korban konflik agraria. Tapi ketika diundang di TV, ia terlihat selalu hadir. Dan apa yang disampaikannya pun tidak lebih dari nyinyiran receh. Nggak ada solusi berarti yang ditawarkan oleh advokat HAM itu. Jadi, kalau Asfinawati ini gayanya agak mirip-mirip sama Munarman adalah hal yang wajar, karena keduanya pernah berkecimpung di organisasi yang sama. Kemudian, Munarman juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Laskar Islam. Walaupun namanya itu keren, Komando Laskar Islam, tapi tetap saja isinya Laskar FPI. Munarman pun kala itu pernah dipecat dari Ketua Dewan Pengurus YLBHI karena pemikirannya yang menolak Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, serta keterlibatannya dalam ormas pengusung paham Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia HTI. Kala itu ia juga sempat dicalonkan oleh Ketua P3 Surya Dharma Ali sebagai anggota legislatif, namun urung. Munarman ini juga memiliki sejarah kelam terkait aksi kekerasan loh. Ia pernah merampas kunci kontak, SIM dan STNK milik sopir taksi Bluebit hingga harus berhubungan dengan polisi. Kemudian ia juga pernah membunyikan klakson di tengah kemacetan hingga nyaris digebukin oleh dua pengendara sepeda motor. Dan terakhir, ini yang paling menjadi pembicaraan netizen kala itu. Ia dengan sengaja menyiram muka sosiolog Tamrin Tomagola pakai air teh saat menjadi narasumber di TV One pada 2013 lalu.
Beberapa orang juga sudah bersuara terkait keterlibatannya dengan teroris ISIS. Seperti terdakwa teroris yang ditangkap di Makassar, Ahmad Aulia mengatakan bahwa ada keterlibatan Munarman dalam organisasi terlarang yang didirikan oleh Abu Musab Al-Zarqawi tersebut. Begitupun dengan kader Gerindra yang juga anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, mempertanyakan kenapa polisi belum juga menangkap mantan Panglima Laskar Islam itu, karena videonya menghadiri pembaiatan kelompok teroris di Makassar sudah beredar luas di media. Hingga ia benar-benar ditangkap oleh Densus 88 anti teror pada 27 April 2021 lalu di rumah kediamannya di Kelurahan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kini mantan petinggi FPI itu sudah meringkuk di ruang tahanan Polda Metro Jaya, menyusul Rizik yang sudah masuk penjara duluan. Hahaha. Ia pun disangkakan 2 pasal sekaligus dalam UU tentang tindak pidana terorisme dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Karena juga kalau seandainya Munarman ini nanti di penjara seumur hidup, apalagi kalau dia ditahan di lapas Nusa Kambangan, sehingga diharapkan Bang Jago yang sok gagah di negeri ini jadi berkurang 1. Akan tetapi ada juga loh pakar yang membela Munarboy itu dengan cara membabi buta, yakni Sekjen Asosiasi Ahli Hukum Pidana Abdul Khair Ramadan. Abdul mengatakan penangkapan Munarman tersebut harus didahului dengan penetapan tersangka dan penangkapan itu merupakan pelanggaran HAM. Ini orang kok ngomong sembarangan. Bukankah polisi sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka pada 20 April 2021 lalu, atau tepatnya seminggu sebelum ia ditangkap? Artinya sudah sesuai dengan prosedur seperti yang disampaikan oleh Abdul tersebut. Lagian pula, selama ini FPI melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang berjualan makanan di siang hari di bulan puasa, warga yang punya usaha hiburan, dan warga Ahmadiyah. Apakah itu bukan disebut pelanggaran HAM? Kok Abdullah diam saja? Baru ketika Munarman ditangkap, dia bicara soal HAM. Lalu, yang jadi pertanyaan di sini, siapakah si Abdul Khair Ramadan, pakar hukum pidana yang membela Munarman ini? Ternyata dia adalah Direktur Habib Rizik Syihab HRS Center yang menggagas Jakarta Bersyariah. Ia juga tercatat sebagai pencetus Kaukus Pembela Imam Besar Umat Islam Rizik Syihab. Hahaha, ternyata kadrun juga. Jadi belajar dari sini, ketika ada pakar hukum pidana bicara di media dan pernyataannya bertentangan jauh dengan teori hukum yang sebenarnya, coba perhatikan rekam jejak dan latar belakangnya. Karena jangan-jangan dia itu kampret yang memang suka mikirnya terbalik karena otaknya didengkul. Hahaha. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhur.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?